Masih kesel ini. Dari tadi aku tak apa ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana kabar? Baik, Kak? Baik-baik. Di situ Oke. gimana kabarnya? Ya, baik. Ini jam berapa berarti di sana, Kak? Jam 15.26. Oh, masih sore ya. Sini udah masuk jam 9 ini. Oke. Oh ya, ini di kota apa Kakak Iya. tinggal? Köln. Ya, Kok aku tulis ya. K O L L N. N. Ya. Oke. O umlaut. Ah, O-nya titik dua. oh, gitu. Aku kadang susah menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Oh, Kadang. lidahnya udah Kadang-kadang. Aduh, minta ah, maaf lah. ya ya, lidahnya udah lidah Jerman ya. Belum sih, tapi Ya, karena sering ngomong bahasa Jerman ah, ah. selama lima Oh ya, tahun. ini tahun keberapa di sana, Kak? Bulan 5 tahun kelima. Udah 5 tahun. Oke, mungkin kita Mm-mm. awali mulai dari ini aja Kak dulu waktu kuliahnya dulu. Gimana tuh ceritanya kok bisa sampai ke Jerman? Latar belakang pendidikannya apa dulu? Kita mulai dari situ kali Kak ya. Oke, Hmm. dulu aku kan dari Pematang Siantar. Sumatera Utara Kuliah ya. dulu, ya, aku dulu kuliah. Banyak orang Indonesia yang udah kuliah datang ke Jerman. Kuliah di bagian keuangan perbankan. Mm-mm. Terus selesai kuliah, aku bekerja di ESD, sekolah Sekolah. dasar, Heeh. ya, sebagai operator untuk apa namanya, untuk ngapain dana T- pos gitu. TU ya berarti ya. Ya, Ah, bisa jadi seperti itu juga lah. Terus selama setahun bekerja sebagai operator dan gajinya tidak memadai, hmm. em, kakak aku dulu tahun 2019 atau 2018 kakakku udah di Jerman. Oh, udah ada yang Jadi mulai. Heeh. iya, jadi karena aku nggak kan sekali 3 bulan gajian Heeh. dan tidak memadai, uang bensin pun nggak mencukupi juga. Datanglah kakakku, "Yaudah datang aja ke Jerman, di sini kita, aku sendirian biar ada kawanku." Heeh. Tanpa pikir panjang, oke. Dan aku pun gak ada berpikiran nanti entah ke mana, entah ke luar negeri apa, nggak ada. Aku yang diarahkan aja. Ya, Oke. syukur aku diarahkan. Heeh. Habis itu, mmm, ya aku diam-diam ngambil les dari sambil kerja aku ngambil les bahasa Jerman. Aku daftar Heeh. les bahasa Jerman, kakakku yang biayain semua, eee, kiks 1 bulan, 1 sampai 3 bulan aku yang biayain sendiri. Habis itu kakakku yang melanjutkan semuanya. Habis itu, mmm, paslah 1 tahun aku, apa namanya, mengajukan pengunduran diri ke sekolah. Ya habis itu aku leslah selama, bisa bilang 10 bulan karena, Oh. pada saat itu ujian di Jakarta atau di Bandung itu tutup Mm-mm. karena corona. Sampai 10 bulan itu karena menunggu kabar kapan bisa ujian gitu, Heeh. makanya 10 bulan. Padahal sebenarnya itu harus 6 bulan, supaya Oh, nanti karena masa pas COVID ya. aku tidak eee, iya karena masa Covid, karena Heeh. ka kalau selesai 6 bulan, nggak les lagi, padahal menunggu kapan kita nggak tahu kapan beritanya dibuka ujiannya, Heeh. ya lanjut les aja gitu. Mm-mm. Supaya bahasa kita nggak stok di situ aja, nggak kaku gitu. Ya, puji Tuhan, disitulah selama 10 bulan itu, apa namanya, sambil belajar disitulah akhirnya kita kita dapat keputusan kalau kita itu, bisa ujian di tempat les kita sendiri. Oh, Syukur nggak perlu lagi heeh. beli tiket pesawat ke Jakarta, tidak habis Heeh. uang. Bersyukur sekali aku. Bentar, ini yang Ya, abis lesnya itu berarti masih di Medan atau di Jakarta, Kak?
lesnya di Siantar, di Oh, tempat aku tinggal juga. ada di sana ya? Ada juga di Siantar. Oke, berarti Iya, lulus lulus habis dari Siantar itu lulus langsung berangkat, nggak ada berproses di Jakarta lagi itu. prosesnya ada ngambil visa. Nah, Heeh, ngambil visa ini juga susah, susah, susah. Di situ stres, di situ nangis, di situ corona, heeh, di situlah sedih, senang, susah, apa oke. segala macam, nggak bisa tidur. Itulah, aku nggak menghabiskan terlalu banyak biaya selama Mm-mm. aku ya kecuali uang les ya, uang les kakakku Heeh, yang bayar. Aku tidak bolak-balik seperti orang lain, bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik ujian, iya iya. ngapain untuk, nginap. Kakakku kan juga tinggal di Jakarta, jadi Mm-mm. otomatis aku tinggal seminggu lah di Jakarta sama kakakku, sekalian nunggu hasil visanya. Menunggunya pun seperti menunggu, berkat yang kalau orang mau punya anak, Iya 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 itulah. iya. Iya, tapi Ba- puji Tuhan ya di selang ada corona, aku prosesnya cepat gitu, Heeh, nggak ada penolakan, nggak ada harus ganti ini, nggak ya, eh, tapi aku melakukannya semuanya sendiri gitu, heeh. tanpa bantuan siapapun Iya, gitu. bukan Kalau lewat yang lain kan agensi atau apa gitu, bukan ya. Lewat tapi dulu jalur. lewat agensi ya, Heeh, lewat agensi itu cuma, dulu aku bekerja sebagai au pair. heeh. Pertama Oh, kali aku datang ke Jerman itu sebagai au pair, tahu kan au pair? iya 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 iya. Nah itu, agenku sendiri yang mencarikan satu keluarga, Mm-mm. terus dikasih cocok atau enggak, puji Tuhan cocok, habis itu ya aku sendiri melanjutkan semuanya gitu, Heeh. tanpa It- bantuan yang lain gitu. Iya, itu berapa berapa tahun Kak? Itu 1 tahun, 1 tahun ya. ya Nah, sebagai satu ya, ini kan udah tahun kelima nih di situ. Berarti setelah au pair 1 tahun itu, di tahun berikutnya itu sebagai apa? Kerja sebagai apa setelah selesai jadi au pair? sebagai sebagai sukarelawan. Di di kesehatan gitu ya? Iya, ini, di panti jompo gitulah, sebagai Oh, sebagai kesehatan gitu. heeh, Karena itu sebagai, batu loncatan kita untuk kita bisa tinggal lama di sini dan, dari situlah kita bisa belajar tentang kesehatan juga sebelum nanti kita terjun ke sekolah yang tentang keperawatan dan melanjutkan pekerjaan kita tentang keperawatan juga. heeh. Itulah sebagai batu loncatan. Itu program yang Kalau kita sudah Ausbildung itu, bukan ya, Kak? nah setelah itu baru Ausbildung. Oh, gitu. Ya, Iya. ya, paham, paham. Sukarelawan ini kita sukarelawan ini kita lakukan itu, selama setahun, bisa juga 2 tahun, bisa bisa juga 1,5 tahun, Heeh, gitu. Dan disitulah kita bisa memperbaiki bahasa kita karena kita langsung terjun ke lapangan. Nah, kalau heeh. au pair itu kan kita Di rumah ngomongnya tangga sama ya. anak-anak doang. Heeh, ya, Iya, ya, sama ya. anak doang. Jadi bahasa kita itu bahasa anak-anak gitu, bahasa Heeh, sehari-hari, ya, ya, ya. anak kecil gitu. Nah, kalau kalau sukarelawan ini, Heeh, ya disitulah kita mulai belajar bahasa yang memang betul di lapangan dengan orang-orang heeh. dewasa gitu, gitu. Ya, Berarti saat ini habis udah. itu Gimana, Kak? ya dan habis itu ya barulah mulai, Ausbildung 1 tahun, Oke. setelah 1 tahun. 1 tahun. Ini udah selesai program Ausbildung ya? Tahun ini selesai. Oke. Lagi stresnya sekarang. Berarti ini masih aktif di panti sosial panti jompo ya? Apa ya? Gimana nyebutnya? Ya, ya, panti jompo dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, kalau di sana nyebutnya apa itu, Kak? Kalau kita kan Indonesia panti jompo. Kalau di sana, Alten Altenheim. oh gitu. Agak susah sih lidah Jerman. Oh ya, di Jerman gitu memang harus bahasa Jerman ya, bukan bahasa Inggris ya, Kak? Kalau bagian kesehatan harus Heeh. bahasa bahasa Jerman.
Iya. Tapi kalau kalau ya kalau di Altenheim itu harus bahasa Jerman karena Heeh. nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Ada juga yang bisa bahasa Inggris tapi dia selalu bahasa Jerman. Tapi kalau di rumah sakit bisa juga kalau nilai plusnya lah bahasa Inggris karena Ah, ah, ah. em, di rumah sakit itu kan bukan pasiennya bukan orang Jerman doang. Ah, ah. Banyak dari lain juga Ada ya. yang dari Rusia, ada dari Ah, ah. Prancis, ada dari manapun itu. Jadi bersyukurlah mereka yang bisa bahasa Inggris, kalau aku enggak. Oh justru nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Jermannya yang ini ya. Enggak, Oh gitu. iya aku cuma Lebih, 10 bulan belajar bahasa Jerman ah, bisa. ah. Kayaknya lebih sulit memang bahasa 10 Jerman kan ya? enggak, bahasa Inggris. Oh, masa sih? Kok kayak ngelihat mereka yang belajar gitu, wih, agak aneh memang ini bahasa Jerman. Dia hurufnya juga beda sendiri ya kalau Jerman ya? Sama sih kayak Sama aja kayak ya? kayak bahasa Indonesia. Yang Sama aja biasanya sih, yang cuma ada perbedaan O titik dua apa gitu kan ada yang ada itu itu aja sih yang berbeda. ada huruf yang beberapa huruf yang Sebenarnya berbeda gitu ya. iya, dan ada beberapa ya cara membacanya pun berbeda. Sebenarnya Heeh. sama sih. Karena dulu juga aku udah apa namanya? Di sekolah waktu SMA aku udah belajar sebagian Oh aja. ya, ya ya. Sudah ada Jadi basicnya ya. nggak kaget gitu. Heeh, Ya, basic-basicnya udah heeh. dipelajari dan nggak terkejut gitu. Ya, nggak kaget gitu. Oke, bisa ceritakan Enggak. gambaran ini ya Kak, kerjaan Kakak di situ, rutinitasnya itu gimana? Misalnya pagi itu ngapain dulu, sampai pulang itu, pokoknya kesehariannya gimana tuh di profesi Kakak di panti sosial ini? Kesehariannya itu masuk kerjanya itu jam tengah 7 pagi. Oke. Jam tengah 7 pagi itu kita melakukan aku nggak tahu lagi bahasa Indonesia apa lah ya. Oporan jaga, oporan, Pertukaran, oporan iya, kalau Indonesia ya. iya. Jadi itu 30 menit gitu lah. Bisa jadi 15 menit, Oh, paling lama 30 menit. Baru habis itu eh ada misalkan aku yang bertanggung jawab satu hari itu di situ gitu kan. Hmm. Jadi kalau udah selesai pertukaran itu em, aku tinggal mengarahkan yang lain. Kau udah mulai aja kerja sekarang. Kamu bekerja sebagai gimana bilangnya, nggak bisa aku menerjemahkan juga bahasa Indonesia, susah. Oh ya ya. Mmm, kita, misalkan ada, berapa orang ya, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada 5 orang, terus, pasiennya itu 40 orang. Heeh. 40 orang dan yang harus merawat itu 5 orang. Mm-mm. Dan satu orang itu bisa Empat 6 empat 6 6 6 empat. pasien yang harus Heeh, ya ya. dirawat, gitu. Jadi jam 7 semuanya udah harus mulai bekerja. Heeh. Sebenarnya jam 6:30 udah harus bekerja. Jam 6 itu sebenarnya, jam 6 itu kita harus melakukan pertukaran informasi. Mm-mm. Udah, Oporan itu tadi dan jam yang 6 lainnya udah harusnya harus ya. bekerja. Iya, Heeh. seharusnya, tapi kan nggak mungkin kita membangunkan pasiennya itu jam 6 pagi, Iya iya kasihan iya. dong, Heeh. Jadi tunggu kan sampai kasihan. masih masih tidur dia ya. Iya, jadi iya, jadi ya dilakukan semuanya itu jam 7 pagi. Mm-mm. Mereka membangunkan pasien itu jam 7 pagi, misalkan aku membangunkan pasien jam 7 pagi, dan ada misalkan ada yang minta, "Bisa nggak nanti kau datang jam 10 atau jam 8 pagi atau jam 9?" Kita itu harus, melakukannya itu sesuai dengan keinginan pasien. Kita tidak boleh Heeh. memaksa mereka. "Pak, ini udah pagi kau harus bangun, buka jendela apa segala" itu nggak boleh. Itu Heeh. banyak banyak kesalahan yang dilakukan para pekerja dari negara lain juga dilakukan mereka. Masuk pintu, nyalakan lampu, Heeh. Padahal orang masih buka tidur jendela, ya. itu iya, padahal mereka itu pasien gitu ya. Heeh. Nah, habis itu ya gimana lah kalau merawat seseorang, eee habis itu kita bantu mereka membersihkan badan di depan wastafel. Heeh.
depan wastafel, depan wastafel. Baru habis itu, ada yang bisa membersihkan badannya, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu kita bantu, yang bisa itu ya mereka sendiri yang melakukannya gitu. Kita cuma diri Mm-mm. menjaga supaya mereka tidak jatuh, Iya. dan kita juga yang mengarahkan mereka. Nah, begitulah seterusnya sampai selesai, dan kita harus menemani mereka, ke ruang makan. Menemani Makan mereka pun ke ruang sama-sama makan. ya, kayak gitu, nggak di ruang Enggak, masing-masing gitu. enggak, kita tinggalkan ada ke ruang makan, khusus ruang makan. Heeh. Ruang makan di sini untuk semua pasien ada. Bagi yang mereka bisa misalkan di kursi roda duduk atau Heeh. jalan, ada itu kursus ruang makannya. Habis itu, kita tinggal kalau kalau kita udah menemani, udah sampai di ruang makan, kita tinggalkan aja mereka, kita kan makanannya udah semua udah tersedia makanan, Mm-mm. kafe, kopi, sorry, makan Kopi. sarapan pagi, kopi, atau teh, semua udah Heeh. tersedia. Jadi kita cuma menuangkan kopi aja, buka tutup makanannya, habis itu kita tinggalkan. Nanti setelah selesai makan nanti kita jemput. Dan mereka bakal menunggu di situ. Mereka nggak pergi kemana-mana, kecuali mereka yang bisa jalan sendiri dan tahu Heeh. kamarnya di mana. Dan Itu tapi pulang yang lain sendiri itu nanti ya. duduk di situ. Oh gitu. Ya, nanti kalau apa, nah langsung kita bilang, nanti kalau kau udah siap makan, aku jemput kau, tunggu di sini ya, jangan Heeh. kemana, jangan pergi atau takutnya nanti tak keluar, nyasar Heeh. atau pergi tangan gitu kan. Ya begitulah, begitulah, sampai jam 11. Heeh. Jam 11 siang. Jam 11 ya. Nah, jam 11 sampai jam tengah 12 di situ istirahat kita 30 menit. Heeh. Habis itu jam tengah 12 di situ lagi kita mulai bergerak, menjemput mereka. Kan sampai sambil jam 11 ini kita menjemput mereka, kita antarkan mereka ke kamar gitu loh. Heeh. Heeh. Kita antarkan mereka sampai 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 kita bisa 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 pause gitu. Nah, Itu setelah jam tengah dua tidur belas siang ya siang, berarti ya, jadi setengah 12 itu. enggak tidur siang setelah makan siang. Oh, setelah makan siang. Heeh. Jadi Ya, dijemput jam itu setengah 12 ya, setelah makan siang gimana? tadi kan dijemput, itu standby di mana itu lansianya setelah makan pagi tadi kan dijemput nih sampai jam 11 tadi. Nah, Iya, itu standby di mana itu? iya, di di kamarnya, mereka di Oh, kamar di kamarnya. masing-masing. Heeh. Nah, ya di kamar masing-masing. Tapi, mmm, mereka nggak sendirian, karena nanti ada gitu kayak asisten-asisten gitu, misalkan kayak fisioterapi, tahu kan? Iya, iya, fisioterapi bagian yang memijat atau Nah, ya begitu-begitu ya. nanti datang ke setiap kamar, siapa yang membutuhkan itu nanti, Heeh. atau seseorang yang atau, kalau aku punya waktu, aku datang ke mereka cerita-cerita, ketawa-ketawa, kalau aku masih punya waktu gitu. Heeh. Tapi kalau nggak punya waktu, aku harus lanjut bekerja sampai jam 11 siang, Oh, ya, ya, ya. gitu. Baru jam tengah 12 disitulah nanti kita menjemput mereka makan siang, karena jam 12 itu harus Hmm. makan siang. Mm-mm. Jam 12, nggak boleh jam 12 lewat, harus jam 12. Kembali Jam lagi ke tempat yang sarapan pagi itu harus tempat lewat. makan tadi ya. Iya, Heeh. iya, jam 12, dan makanannya pun udah tersedia, kita hanya membagi-bagikan aja gitu, Mm-mm. membagi-bagikan. Baru habis itu setelah selesai makan itu jam 12:30 atau jam 1, setelah itu kita antarkan mereka masing-masing ke kamar. Tidur siang gitu Ada ya. yang siapa yang tidur siang terserah, Heeh. ada yang nonton TV, ada yang jalan-jalan, terserah mereka lah di situ. Iya. Itu Yang satu penting kamar untuk sudah berapa sangat orang, siap, Kak? udah Mm-mm. 1 orang. Satu kamar satu orang ya. Ada yang Mhm, tinggal barengan suami istri gitu di situ? Boleh? Dalam satu kamar itu? boleh, Oh, ada ya. boleh sesuai dengan permintaan mereka. Oh. Ya, sesuai dengan Jadi, permintaan mereka, ada nah, juga yang
Yang standby di situ ada kayak tenaga dokternya atau apa? Atau semuanya perawat aja? Semua perawat, Heeh. jika mereka membutuhkan bantuan, itu ada, tahulah rumah sakit kan, pasti Heeh. bel yang mau dibunyi itu ada, Oh gitu. gitu. Berarti yang standby 24 jam mendampingin di situ yang perawat ini ya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu misalnya Yang sakit atau apa, baru kita antar ke rumah sakit atau panggil dokter gitu ya. telepon dokter langsung. Telepon dokter ya. Telepon dokter dulu, iya, baru habis itu, ya kita harus menunggu jawaban dari dokter, kalau memang ke rumah sakit, kalau enggak, ya enggak, gitu. Oke. Ada juga kejadian misalnya ada yang jatuh, gitu. Oh ada juga. Terus ya ada juga yang jatuh yang tanpa disengaja gitu, ya kita harus langsung nelpon, ambulans Mm-mm. Oke Kak, supaya diperiksa lanjut gitu. ini yang di eh, apa ya nyebutnya lansia di tempat lansia ini yang memang kalau di Indonesia itu kan mohon maafnya ini rata-rata biasanya yang di tempat seperti itu orang yang ekonominya tidak mampu nih. Nah, kalau di situ itu gimana tuh? Memang dia dari muda udah mempersiapkan dirinya untuk masuk di situ atau memang sama kayak keadaan di Indonesia nih? Hmm, Paham ya bisa maksudku jadi ya? mereka sudah mempersiapkan dari muda. Heeh. Iya, Oh mungkin ya bisa ya ya jadi mereka ya. di sini tidak ada yang mampu, kurang mampu, atau yang Heeh, kaya, di sini heeh. tidak ada, di sini semuanya sama rata. Sama. Dan semuanya itu dibiayai oleh, apa sih namanya, asuransi mereka masing-masing. Mm-mm. Seperti aku kan punya asuransi, Ya. ya asuransi untuk di hari tua ada gitu. Jadi dia ya benar-benar berarti memang udah disiapkan dari dia masih sebelum lansia udah disiapkan ya. Iya. Heeh. Itu rata-rata yang di situ keluarganya masih ada atau kayak di biasanya kan kita di Indonesia yang di panti jompo gitu yang benar-benar udah nggak ada keluarga atau apa gitu. Kalau di sana gitu juga nggak? Ada juga, ada yang udah berkeluarga, ada yang punya keluarga, ada yang nggak Heeh, punya keluarga, ada yang heeh. sendirian, gitu. Berarti di sana udah tertanam gitu ya konsepnya kalau udah lanjut ini nanti aku nih bakalan ke sini gitu. Jadi dia udah disiapkan sedini mungkin ya sebelum dia ini udah mempersiapkan diri itu ya melalui asuransi ya berarti situ ya. Iya, iya, karena mereka tidak ingin merepotkan anak mereka sendiri. Heeh, ya ya. Dan kalau kita kan di Indonesia, ya misalkan menantu yang menjaga kita, kalau Ya di ya sini ya enggak, ya. karena di sini semuanya harus bekerja. Siapa yang merawatmu di Ya rumah? Kamu benar-benar. semua di luar Mm. gitu. Itu mungkin bisa dicontoh di sini Kak benar-benar. Jadi kita ada yang namanya generasi apa ya? Jadi memberatkan lagi generasi di bawahnya gitu. Kalau punya kesadaran gitu kan enak. Jadi anaknya bisa fokus bekerja atau menantunya bisa fokus bekerja gitu ya. Mungkin Ya, kesadaran itu yang harus karena ditanamkan juga di sini. iya, iya sih. Toh ujung-ujung nanti tinggal sendiri, sama aja mereka tinggal sendiri kok. Oke oke oke. Sendiri di kamar. Heeh. Terakhir kali Kak, mungkin ini buat pesan atau buat penyemangat kami di sini yang pengen berkarir juga nih sama kayak Kakak, kira-kira apa nih yang harus disiapkan dulu? Hmm, pertama bahasa Jerman. Bahasa Jerman, oke. Yang kedua, persiapkan mental. Heeh. Mental ini, untuk menghindari bully. Oh gitu. Itu aja sih. Iya, mental mental Heeh, sama heeh. bahasa Jerman. Karena kan seperti yang kubilang, mmm, kita itu harus bisa bahasa Jerman. Mm-mm. Kalau tidak, kita bakalan dibully. Oke. Harus kuat. Iya, pokoknya Karena banyak siapkan di sini orang bahasa stres. ya. Ya, terutama bahasa sih. Heeh. Bahasa Jerman di sini nggak penting seberapa cantik, seberapa tinggi, seberapa mulus, seberapa Oke. langsing, Heeh. mau kamu pakai kacamata apa, nggak penting. Setebal apa Penting itu kacamatanya nggak bahasa penting di situ ya. yang penting itu bahasa, otak, sama Iya, mental. iya. Oke Kak, oke. Terakhir Kak pertanyaan. Ini tapi mungkin Kakak bisa spill atau enggak entah etis atau enggak ya. Mungkin ini bagi penyemangat bagi kami nih.
bisa di-spill kira-kira pendapatan per bulannya berapa di sana, Kak? Sebagai apa? Sebagai Kan ada tiga. yang sebagai yang di lansia ini untuk profesi Sebagai apa? Apa? Kan ada dua. ah, boleh spill dua-duanya deh kalau Oke, gitu. sebagai ya udah aku spill aja ya. Aku baru tahu Ah, dari kawanku dia sukarelawan. Dulu aku ah. sukarelawan dapat gaji 400. Euro. Dan sekarang Euro temanku ya dapat pakai situ gaji ya. ya ya ya. Dan sekarang temanku dapat 600 euro. Oke. Tergantung di mana mereka melakukan sukarelawan. Ah, Kalau ah. temanku itu memang asli gajinya itu bersih-bersih 600, tempat tinggal disediakan dan dia Oke. dapat makanan sekali sehari. Di Oh. tempat lain aku nggak tahu ya, karena aku yang menyarankan dia, aku membantu dia supaya Ah, dia ah. bisa ke sini, gitu. 600 Di euro tempat lain ya. aku nggak tahu. Oke, oke, oke. Iya, di tempat lain aku nggak tahu ya, di tempatku Mm-mm. itu. Dan mmm, kalau Ausbildung tergantung tahunnya. Ah, Tahun pertama ah. nggak tahu aku berapa, seribuan gitu, Ah, seribuan ke ah. atas atau 1.100, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 200, nggak tahu. Ah, Tapi ah. dapat, apa namanya, dapat bersihnya itu aku dapat bersih 800 euro sebulan. Mm-mm. Setelah potong pajak dan lain-lain itu ya. Potong pajak, potong rumah, karena rumahku Ah, di sini termasuk murah. ah, Seperti ah. yang bilang yang sukarelawan tadi, di tempat dia nggak bayar tempat tinggal, tapi aku bayar tempat tinggal karena aku Ausbildung, lebih menghasilkan banyak uang daripada dia. Terus, ya, tapi kalau kalau aku keluar dari sini, kalau di tempat lain, ada juga tempat kerjanya yang tidak menyediakan tempat tinggal. Ah, Sehingga ah. mereka harus mencari Ya, tempat ya, tinggal di ya, ya. luar Ah, dan ah. biayanya mahal. Dan dengan gaji Ausbildung dan biaya tempat tinggal itu nggak bisa ditutupi. Sedangkan aku Sudah include tempat tinggal bisa. dan lain-lain ya. Ah, ah. Oke, oke. Berarti Iya, untung-untungan aku juga ya gitu ya. makanya aku terlalu nyaman di sini. Oke, oke, oke. Sip. Oke, makasih ya Kak udah berbagi cerita, berbagi Sama-sama. informasi ke kami. Sama. Oke. Ini Iya, lanjut kerja atau gimana? Libur ya hari ini? lagi libur hari ini. Oke. Oke, makasih banget loh Kak. Sudah menyita waktu Sama-sama. istirahatnya nih. Salam lah ya buat keluarga di sana ya. Nggak ada keluarga di sini, Calon kecuali keluarga, kakak ya. calon keluarga. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke, Makasih oke. Kak. Selamat sore. Sama-sama. Selamat malam.